Jadi ini memanjang begini, jangan lurus gitu. Nah, memanjang. Nah, ini kita nih sedang persiapan untuk finish. Oke, selamat siang teman-teman. Kita sekarang ada di Solo ya. Solo ini. Solo, kebetulan ini proyek ketiga di tahun ini. Dan Solo ini seperti biasa banyak yang temanya request di tahun ini sama masih kebanyakan di natural. Natural. Ya, gitu. Sorry. Saya sambil ya Norma ya. Boleh, boleh. Jadi ini memanjang begini. Jangan lurus gitu. Nah, memanjang. Nah, ini kita nih sedang persiapan untuk finishing teman-teman. Seperti biasa bahwa finishing untuk batu alam ini tidak ada teori baku, tapi sekali lagi kita menyesuaikan dimensi, menyesuaikan lokasi, menyesuaikan bentuk kolam. Yang pasti intinya kita akan setting semaksimal mungkin supaya intinya area ini akan menjadi satu spot yang nuansanya itu berbeda. Gitu. Sebetulnya desain rumah ini secara keseluruhan di Customer Solo ini sudah ada tema-tema Mediterranean dan agak sedikit ke Japanisnya itu sudah ada. Dari gerbangnya depan, dari tata ruang letaknya. Nah, tapi memang saya udah sampaikan ke beliau dari awal untuk area kolam ini dan area outdoor ini kita pengen kasih suasana yang berbeda. Beda ini. Nah, kebetulan kita vibe-nya ini vibe natural-natural ke Jepang, ke Japanis. Nah, sedikit ada perubahan, nanti desain awalnya kita tampilkan. Kalau Norma dan teman-teman lihat dua tanaman ini sebetulnya berubah. Tadinya tuh saya kasih kelapa mini. Pohon kelapa mini atau kelapa botol atau apa. Tapi kemarin kita cari nggak ada yang kecil, gede-gede semua 2 meter ke atas. Nah, teman-teman bayangin kalau di sini kita kasih tanaman sampai 2 meter lebih, itu kan akhirnya kolam dan ininya jadi kelihatan kecil, kebanting. Jadi sekali lagi penataan untuk peletakan pohon, pemilihan tingginya, besarnya, modelnya, macamnya, itu tidak ada yang baku, kita mesti menyesuaikan dengan case per case-nya, seperti itu. Nah, ini baru persiapan ibaratnya itu batu-batu yang akan menjadi apa ya, kontur dalam artian itu supaya nanti landscape-nya itu nggak flat rata. Ada yang nanti berbukit, ada yang ceper, ada yang flat, ada yang naik lagi, batunya pun nanti kita juga akan pasang bervariatif. Kita nanti sambil jalan akan edukasi. Seingat saya untuk lokasi ini juga kurang lebih 5-6 macam batu. Wih, lumayan juga. Nah, yang sudah ada di sini ini masuk bobbing, batu bobbing. Ya, tapi ini bobbing grey. Jadi kalau teman-teman yang selama ini kita sering pakai itu bobbingnya yang warnanya coklat-coklat krem ke kuningan. Nah, ini grey. Agak warna hijau. Dan harganya ini lebih tinggi sedikit, tapi nggak terlalu banyak dibandingin bobbing yang krem. Itu ada beberapa, nanti kita akan setting. Kemudian yang agak tanggung-tanggung itu namanya batu sungai, batu belah. Nah, yang bulat-bulat agak kecil itu batu sungai juga, tapi yang bulat. Terus ada juga batu koral. Ini aja udah 4 macam. Ya kan, intinya teman-teman sekali lagi tujuan kita memakai berbagai jenis batu ini supaya tidak monoton dan menimbulkan kesan naturalnya ini bisa maksimal seperti itu. Plus beliau ini juga minta ada sebagian landscape yang kamu injak ini tadinya juga semenan kosong, kamu shoot mumpung belum jadi. Ini kan aneh. Betul. Filternya ini filter jadi seperti kayak keputus. Nah, ini kemarin juga kita kasih solusi, kita sambung decking kayu, bahkan satu area ini bisa seperti jadi mini gazebo. Bisa kasih meja pendek, kursi pendek, bisa untuk ngeteh, untuk ngopi. Seru juga. Ya, jadi keluar dari kamar beliau ini, kamar utama, keluar, pintu buka, lesehan di sini sambil menikmatin suasana kolam, taman, dan lain-lain, air terjun. Intinya kita maksimalkan seperti itu. Nah, kita nanti akan memulai seperti biasa dari area air terjun. Yang ini baru ibaratnya persiapan-persiapan batu yang kita placement untuk mendapatkan. Jadi begini teman-teman,
Kalau batunya terlalu tinggi-tinggi juga, percaya saya kolamnya jadi kecil. Tenggelam. Betul. Tapi kalau batunya terlalu tipis atau kecil juga, kurang gagah. Nah, jadi ini memang apa ya, sekali lagi feeling dan ibaratnya kreasi kita, pekerja seni seperti kami ini di lapangan ini intinya harus benar-benar jalan, jangan kaku. Bahkan tadi saya udah bilang batu saya minta dikirimnya lebih. Tadi mungkin Norma sudah shoot yang di depan sana ya. Batu-batunya udah datang. Loh Pak, kok sebanyak itu apa enggak nanti sisa? Mendingan sisa daripada kurang. Nah. Karena nanti percaya saya teman-teman, tidak semua batu itu kita bisa pakai. Ada yang akhirnya bentuknya jelek terpaksa kita nggak bisa pakai. Seperti itu. Apalagi nanti untuk area air terjun. Itu harus benar-benar batu yang pilihan dengan bentuk, dengan ukuran, dengan warna, dengan tampilan yang intinya yang terbaik. Seperti itu. Nah mungkin kita lanjut lagi. Kita stop dulu, nanti pakai sinematik. Setelah itu nanti kalau udah progres berjalan, kita lanjut lagi. Ya. Sambil nunggu setting air terjun, karena kebetulan sudah agak sore, sekalian kita akan tes beberapa pencahayaan. Nah, kita mulai dari landscape yang area sini ya. Boleh. Nah, tadinya ini nih hanya kosong, seperti ini nih tadinya. Nah, kita settingnya ini dikasih tanaman, batu, kemudian lampunya juga yang tema-temanya Japanese. Pendek ini ya tadi? Ya, taburan koral. Nah, koral ini pun juga kita mix, ada koral kecil, ada koral yang medium. Nah, kemudian di planting mousse sintetik seperti ini yang di bawahmu. Nah, jadi cakep, jadi kelihatan seger, dan ini enaknya karena sintetik itu nggak perlu terlalu perawatan yang repot, dan ibaratnya ketemu batunya ini pun tuh warnanya bisa seger, batunya nggak kelihatan monoton seperti itu. Nah, ini saya kepengen ngetes nyala sinarnya ini, kontras kanan kirinya ini udah cukup belum. Makanya ini teman-teman juga lagi nyoba. Dan semua instalasi kabel Norma bisa lihat, ini kita tanam di dasar. Supaya nanti saat semuanya ini udah beres, tidak ada kabel-kabel yang nongol, tidak ada segala sesuatu yang mengganggu pemandangan atau estetiknya. Nah, ini memang perlu perencanaan dan sudah di-set, di-plan dari awal. Jangan nanti tamannya udah jadi baru kita narik-narik kabel segala macem. Seperti itu pasti jadinya kurang rapi, kurang maksimal. Nah, kurang lebih ini area sini yang kita sambil nunggu air terjun lagi nyeting untuk airnya jatuhnya. Kita beresin yang sisi kiri ini. Wah, boleh. Nah, ini sebetulnya filter teman-teman yang saya dudukin ini. Nah, nanti kalau yang nanya area filternya sebelah mana, kapasitas filter ini sekitar 30% dari kapasitas kolam. Dan seperti biasa, kita nanti settingnya yang untuk perawatan maintainnya juga yang mudah. Nah, sisi kanan ini rencananya kita sambungin filter ini menjadi satu area seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Ini menjadi area duduk-duduk ala Jepang. Nah, nanti mebelnya yang di sini nanti saya udah arahin customer, mejanya yang pendek, kursinya yang pakai bantal-bantal. Oh iya, itu keren ngopi itu. Apa jadi asik sekali. Nah, kurang lebih ini masih baru 20%-an lah ya, masih belum kelihatan. Pasti masih berantakan. Yang penting teman-teman sabar, ikutin terus. Setelah ini baru kita akan masuk ke air terjunnya. Oke. Nah, ini teman-teman memang belum terlalu gelap, tapi lampu ini saya rasa sih sudah cukup. Jadi memang lampu ini pun jangan terlalu rame, karena kalau terlalu rame itu terang sekali, malah nanti samar-samar bayang-bayangnya, remang-remangnya dan lain-lain itu nuansanya nggak dapat. Nah, ini lampu ini ketemu batu, ketemu lumut, ketemu decking kayu coklat,
ditambah masih ada lampu kuning di atas, ini udah sangat cukup sekali. Jadi memang tadinya sini rencana kita kasih 2 lampu, tapi ternyata kan terlalu penuh, dan saya rasa 1 juga sinarnya udah cukup. Ini nuansanya udah dapet lah, intinya seperti itu. Nah kalau udah final begini baru nanti dipaten semua, kemudian nanti koralnya dirapiin lagi, kita ibaratnya finishing lanjut seperti itu ya. Nah setelah ini kita akan masuk ke area air terjun. Oke ya. Oke teman-teman, kita hujan-hujanan ya. Nah ini untuk progres kolam yang di Solo bersama dengan 6 tim leadernya, kita sekarang sudah masuk tahapan mulai pemasangan batu floating. Oke. Nah mungkin kemarin juga sempat ada yang nanya, sebentar jangan diangkat dulu sebentar. Batu floating itu bagaimana teknik-teknik pemasangannya? Sebelumnya kita juga di Jogja pernah jelaskan, tapi nggak apa-apa, mumpung ini case-nya juga sama. Ini sebetulnya tingkatnya, levelnya batu floatingnya ini sama dengan Jogja, tapi bentuk kolamnya agak beda. Kalau di Jogja kan lebih ke kotak persegi, kalau ini semi seperempat lingkaran. Nah, jadi nanti penataannya pun itu menyesuaikan, dan sekali lagi intinya kenapa harus dikasih batu floating? Tidak ada yang harus sebetulnya, tapi supaya kelihatan air itu nggak langsung ketemu dinding kaku. Oke. Jadi kalau batu floating nanti kita akan sambil jelaskan waktu pemasangan, sebagian batu ini seperti seolah-olah terendam di air. Nah, itu supaya kelihatan apa ya, naturalnya lebih maksimal lah. Nah, kecuali kalau memang pasangan batunya itu yang pasangan batu sampai full di area semua dinding kolam, nah itu nggak perlu kasih batu floating, karena kan sudah pasti akan ada batu yang terendam air seperti itu. Nah kita sekarang akan pilih batu-batuannya. Ini boleh nih, bobing ini. Oh, kita yang mau pakai batunya pakai jenis-jenis ini ya, Pak? Ya, ada jenis bobing, ada batu Merapi, ada batu sungai. Nah sementara cukup ini dulu. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, ini tingkat. Oh, ini masih vlog nggak? Masih? Masih, ya. Ini memang kalau saya tadi jelaskan customer memang agak kotor nih, karena kebetulan hujan becek ya. Nah, nih sudah lumayan lah, udah kelihatan progresnya sekitar 60% nih teman-teman. Oke. Wah, emang akses yuk, kita sambil agak susah gini ya, Pak ya? Aksesnya Kenapa? ini loh. Aksesnya agak susah. Aksesnya susah. Memang ini areanya di area belakang rumah. Wah, mantap. Oke, sip. Ya, nah, yuk sorot dulu mumpung yang Boleh. konstruksinya yang di bawah itu belum dipasang. Jadi inilah yang kita pakai untuk teknik pemasangan batu floating. Jadi batu-batu yang di atas dinding ini nggak kerendam, tapi kalau yang floating itu nanti kerendam sekitar setengah. Oh. Ya, nah ini pun saya juga tekankan, tadi customer sempat tanya, oh itu kuat nggak gini guys segala macam. Nah betul. itu cornya ketebalannya 10 cm lebih, besinya pakai 10-12 rapet, dan itu dicor jadi satu dengan dinding kolam. Oh, berarti nggak bikinnya habis konstruksi jadi pinggiran? Ya, sebetulnya intinya bisa seperti itu juga, tapi yang penting besinya, konstruksinya, dan ketebalan cornya ini yang kuat. Nah ini kamu lihat tuh, area situ aja tuh yang floating itu kalau 200 kilo lebih tuh. Baru area sini tuh, yang di sebelah kirinya Mas Her tuh, yang udah terpasang. Ya, itu belum selesai, nanti ada pasangan batu koral dan lain-lain. Tapi intinya tekniknya seperti itu. Nah, yuk kita sambil ikutin, kita mau taruh beberapa batu floating. Ini yang bobing ini Mas, sebelahnya situ Mas. Iya, sip. Hati-hati ya. Nah ini teman-teman agak repotnya kalau di lokasi yang ada di belakang rumah, kita harus manual, artinya pakai tenaga manual manusia, jadi batunya pun nggak bisa yang terlalu besar-besar. Dibalik ya Mas, yang lancip belakang. Nah itu belakang, diputer. Nggak bener tadi, diputer balik. Nah, terus. Oke, iya. Oh. Ketoknya kurang pas di situ, sini we Mas, yang lebar Mas. Ujung sini aja. Nah, kadang gini pun juga kita harus mesti lihat-lihat. Nah, gitu Mas Har. Sip. Pas itu. Mundur sitik. Ini sing ini agak maju. Ya, sip. Skimmernya dipasang sih. Jadi dipepetin skimmer. Agak mepet ke skimmer biar skimmernya nggak terlalu menonjol. Berarti digeser kanan sedikit lagi Mas Har. Geser ke kanan lagi. Nah, sip.
Oke. Mantap. Nah, itu enggak apa-apa nanti acian. Atau tidak rodok maju ke depan sedikit weh. Rodok maju ke depan sedikit. Nah. Kita setting dulu, kalau sudah final baru dimatiin. Terlalu menengak. Nanti malah kamu ngacine ronggane kangelan, terlalu ketebelan naik. Oke, sip. Nah, berarti yang ini loh masih ngelimpang. Batunya kurang tebel. Ya coba sing flat rata ini sing bawah Mas. Ya. Yang flat, yang bawah enggak apa-apa, atasnya kan nanti ada batu lagi. Yang penting kamu dudukannya sama pondasinya itu dapat kenceng. Bukan gitu. Enggak kebalik. Nah, terus. Nah, ya. Aman, lebih kenceng. Nah, sip gitu. Kenceng ya. Ya. Oke, sekarang ini, yang ini sih, Mas. Ya, itu sebelahnya situ berarti. Nah, kadang kan ada yang dudukannya floatingnya ini nggak terlalu lebar. Kalau batunya terlalu lebar, ojak-gajik, takutnya nanti waktu dipaten pun bisa jatuh. Sampai segitunya ya karena memang kan kita ngikutin konturnya. Ya, cukup ya. Sip. Oke. Nah, ini satu lagi Mas, yang ini Mas, yang belakang. Sebelah sana. Sebelahnya gitu. Oke. Wah, kalau agak maju nganu Mas. Bukan. Muternya bener tadi. Ya. Oke, mepet ke sana, mepet yang ke arah sana. Nah, terus tapi jangan terlalu maju-maju, dipaske mbek konstruksi nih. Diputer nek ke tebelen. Ya, rodok material. Sip. Dah ini dimatiin dulu. Nah, ini baru level 1. Jadi batu floating ini pun, yuk dari sini kamu yang di sebelahku sini aja, Normal. Kamu shoot, kalau ini level 1 kan dindingnya masih kelihatan tuh. Betul. Ya kan, nanti kita kasih level 2 sama taburan sama atas biar kayak itu. Oh, kan dindingnya nggak kelihatan. Itu. Nah, seperti itu. Nah, itulah sebagian teknik dari kita caranya untuk memasang batu floating supaya mungkin teman-teman yang pecinta kolam natural atau teman-teman sesama kontraktor kalau mau teknik dengan ibaratnya topian lah ya, kita sebutnya topi-topian aja, konstruksi tadi itu bisa membuat menanam batu yang terendam air itu lebih kuat seperti itu. Sebetulnya bisa kita bikin gini loh. Jadi temboknya ditebelin sampai bawah, tapi kan makan space tempatnya berkurang lebih banyak. Ini kan agak sedikit lah volume menguranginya. Nah, memang teman-teman sekali lagi, kolam natural itu setelah dipasang batu, kemudian setelah batu yang floating maupun atas itu terpasang, volume kolamnya pasti berkurang agak lumayan banyak. Karena bayangin itu, ketebalannya batu floating ini mungkin 30 cm ada. Ada. Ya, lebarnya ya, ketebalannya 10 cm. Nah, jadi memang pasti saat dipasang batu itu volume air pasti akan berkurang sedikit. Tapi sekali lagi semua itu udah kita sampaikan dengan customer, dan customernya memang suka desain seperti ini, gitu. Yuk kita lanjut ikutin, kita nanti lanjut lagi kalau udah mulai terpasang ya. Yuk teman-teman, let's go. Oh ya, nah terus ini, ini atasnya sini. Ya, rodok geser kanan sitik we aman nih. Sing kecilnya atasnya rodok geser. Yuk, udah? Oke, ya. Nah ini lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau normal mungkin dari sini normal. Wah, boleh nih. Jadi kelihatan yang tadi kan masih tataan topian atau batu floatingnya. Nah sekarang ini sudah terpasang nih. Nah jadi kan dindingnya hilang tuh, dindingnya konstruksinya nggak kelihatan, tertutup batu. Nah kenapa sekali lagi harus pakai batu floating? Karena ini kolam ini pasangan batunya tidak full sampai bawah, supaya intinya menimbulkan kesan itu seolah-olah nanti kalau udah terisi air sih kayak pasangan batu full. Oke. Ya biasnya pantulannya itu juga lebih bagus, dan supaya tidak ngabisin space untuk di dimensi kolamnya, karena kan ya ini lumayan lah, lebarnya 30 sentian, ketebalan 10 cm untuk dinding batu floatingnya. Setelah dipasang batu ya jadi full seperti itu. Nah ini kurang sedikit sih, ini sudah 60% lebih, tinggal area sini dan sini. Oke.
Kemudian nanti setelah selesai semua kita coating, kita kasih mousse seperti ini. Nih contohnya nih kalau yang mousse-nya udah terpasang. Oke, widih. Ya, jadi kelihatan seger, tapi sekali lagi tidak menutupi semua batu. Nanti bagian-bagian yang ibaratnya acian-acian yang kelihatan semennya, dan intinya itu mix, jangan terlalu penuh karena sayang batu udah kita nata susah-susah seperti itu, terus tertutup tanaman semua, tertutup mousse semua. Wah, itu kan jadi agak sayang mubazir juga gitu loh, seperti itu. Terus yang area terjun atas ini saya kasih sedikit akar-akaran pohon yang untuk aquascape, tapi nggak terlalu kompleks ya. Hanya intinya supaya bagian atasnya ini seperti seolah-olah ada batang kayu yang menjulur. Nanti batang kayunya pun kita kasih mus-mus beberapa. Wah, itu keren juga. Jadi seperti kayak seolah-olah tuh kayunya itu muncul lumutnya, berlumut, ada yang kena tanaman, itu tanamannya nanti kalau udah makin rimbun akan nyatu ke dahan kayunya. Ya, intinya seperti ini. Ya, harapannya semoga sih dalam minggu ini juga udah bisa beres ya, tinggal sedikit lagi teman-teman tim beresin landscape, beresin area yang itu untuk pot bonsai. Nanti kita mau kasih finishing kayu juga sama setipe dengan filter ini. Yang lainnya sih tinggal naburin koral-koral medium, perapian. PR saya nyariin 5 pohon bonsai supaya bisa ditanam di situ, juga ditaruh di atas potnya itu lebih bagus, dan nanti di bawah pot bonsainya itu ada lampunya juga. Asik, keren ya, seperti yang didesain 3D sebelumnya kan. Jadi dindingnya pun ini nanti kalau malam nyala. Nah, yang nggak kalah seru nih teman-teman, kita pakai di project ini sudah pakai lampu mayin. Tuh. Taruh di atas. Jadi nanti ini saklar kita pisah. Ada 2, satu lagi di sini nih. Yuk, kita sambil hujanan-hujanan, Norma. Tuh, satu lagi sebelah situ. Nah, jadi nggak mengganggu, nggak ada tiang-tiang di area kolam. Jadi itu nanti saklar kita pisah, sehingga nanti kalau customer ini kepengen nuansa kuningnya, lampu bisa nyala nggak ini? Nah, ini sudah mulai agak gelap. Kalau misalkan suka nuansa remang-remang, syahdu-syahdu ke Jepang-Jepangan, yang dinyalain lampu kuningnya seperti ini. Nah, nanti kena bias decking kayunya lebih soft, lebih suasananya lebih syahdu, dan kebetulan kolam ini tepat di depan kamar utamanya customer. Ya, pas ini cocok nih kok kalau pagi-pagi. Ya, buka, suasana berbeda, suasana tema yang berbeda dari ruangan yang lainnya kan rata-rata minimalis. Buka sini natural, Japan vibes, feeding ikan sambil berjemur matahari, seperti itu. Nah, terus bisa juga ini nanti kemarin saya sarankan, ini pintunya diganti yang ala-ala Jepang. Yang model-model kayu, ada apa namanya? Ada kotak-kotaknya seperti itu, supaya intinya nuansanya lebih blend, lebih nyatu lagi dengan ini. Tapi itu ya tidak, aduh ini hujan. Nah, ini kalau hujan, batu habis kita pasang takut semen aciannya melorot, ya terpaksa kita tutupin dulu. Ya mungkin rehat sih Mas Har. Rehat dulu aja. Cuacanya agak nggak mendukung ini teman-teman. Jadi terpaksa kita harus stop dulu. Tapi ya kurang sedikit lah, kurang area sini aja. Udah selesai. Dan semoga nanti setelah running semua kita juga akan vlogkan lagi, plus ikan-ikan barunya masuk seperti itu. Baru isi koi ini ya? Ini full koi kalau ini. Tapi nggak tahu ya, kemungkinan beliau kepengen ada tamasabanya juga atau apa. Tapi intinya utamanya ini memang beliau sudah ngomong suka koi. Ya nanti koi juga akan kita pilihkan yang keren-keren lah. Intinya supaya mendukung dengan kolamnya. Dalam artian kolamnya sudah keren ya, kita upayakan koleksi koinya juga yang mantap-mantap seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inilah sebuah kolam natural di kota Solo dengan tema Japanese tropical, dengan pasangan batu yang floating. Jadi pasangan batunya tidak full, hanya di bagian-bagian atas dan bagian yang terendam sebagian. Di sini decking kayu ulin untuk teras dan untuk nyantai, plus ada sedikit ornamen untuk tanaman bonsai. Nah, semoga teman-teman bisa terinspirasi, bisa teredukasi juga, dan saya senang sekali kalau memang sharingnya ini bisa bermanfaat. Kalau yang cocok bisa dipakai, diterapkan, baik teman-teman sesama pekerja seni atau kontraktor, ataupun mungkin teman-teman sendiri yang mau merenov kolamnya menjadi natural. Semoga tadi bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat. Ya, mungkin cukup begitu. Kita lanjut nanti di vlog selanjutnya. Yang pasti masih banyak keseruan-keseruan. Ini proyek ketiga di tahun ini. Nanti minggu depan kita ke Jakarta ada 2 proyek. Wah, penasaran. Ya, jadi 5 proyek yang sudah berjalan, dan salah satu nanti ada 1 proyek yang wow. Nanti mungkin teman-teman tunggu aja di Kalimantan. Itu ngeri, natural, lahannya 1.500 lebih. Batunya ada yang sampai 1 ton lebih nanti. Beberapa tadi sudah kita di-update, sudah berada di lokasi yang akan dibangun kolamnya.
Yang pasti intinya kita akan berusaha memberikan karya-karya seni dan nuansa-nuansa kolam baik natural ataupun minimalis yang ibaratnya berbeda dan indah untuk dilihat. Ya, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video